Bab 1221. Akhirnya berhasil menembus level ke-8 galaksi. Sejujurnya, kecepatan kemajuan ini agak lambat. Terus meminum buah Dewa Api, sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Chen Yuan mengerutkan kening. Dia mengumpulkan buah vulkan yang baru didapatnya. Dia memakan 50 buah vulkan berturut-turut, dan merasa seperti akan muntah. Jantung api juga terkondensasi menjadi 3. Ada total 53 rune api, dan rasanya masing-masing mengandung kebenaran langit dan bumi. Terutama ketika 53 rune ini dikumpulkan bersama, melalui berbagai pengaturan dan kombinasi, tampaknya mampu mengendalikan kekuatan api asli yang tak terbatas. Pada saat ini, di dunia batin Chen Yuan, matahari putih kecil telah meledak hingga berdiameter-meter. Bahkan area dunia batin telah meluas menjadi 100 miliar meter kubik. Chen Yuan mengklik halaman sistem dan memeriksa atributnya. Nama, Chen Yuan. Usia, 30 tahun. Tinggi, 186 cm. Tingkat kultivasi. Orde ke-8 Galaksi Orde. Kekuatan tubuh. Tingkat ke-9 Galaksi, level ke-49. Tingkat kekuatan psikis, tingkat ke-5 Galaksi, level ke-35. Jantung api, 53 buah. Sisa umur, 120 juta tahun. Hukum. Lapisan kedua hukum ruang, kemajuan 2%, lapisan kedua hukum api, kemajuan 95%, lapisan pertama hukum air, kemajuan 100%, lapisan pertama hukum gravitasi, kemajuan 50%. Poin penguatan yang tersisa pada tuan rumah saat ini, 191.200. Aku tidak menyangka peningkatan terbesar dalam mendaki puncak vulkan adalah kekuatan fisik. Efek pendinginan tubuh ini hampir tidak berguna, terlalu berlebihan untuk diperkuat, dan sama sekali tidak tahan terhadap konsumsi seperti itu. Tentu saja, jika Anda hanya menggunakan poin penguatan untuk meningkatkan kekuatan fisik Anda. Sama sekali tidak mungkin untuk menempa kekuatan tubuh fisik ke tingkat ke-9 galaksi hanya dengan mengonsumsi 50 poin. Ini semua berkat kekuatan pengurangan dan perbaikan kerusakan pada langkah awal. Selama Chen Yuan mampu menahan gelombang kerusakan pertama, dia akan dapat menerima aliran irigasi yang stabil dari kekuatan awal. Ayo lagi. Mungkin akan ada keuntungan yang tak terduga. Chen Yuan sekali lagi memanfaatkan jarak, dan melangkah ke langkah ke-540 juta. Huo Linger saat ini. Setelah menaiki 70 langkah aku akhirnya mencapai batas kesabaranku. Dia mundur. Kecepatan menuruni gunung sangat cepat, dan Anda bahkan dapat menggunakan teknik teleportasi untuk menuruni semua anak tangga dalam satu langkah. Langkah. Mendaki, menggunakan ruang untuk teleportasi, Anda mungkin menghadapi bencana. Menuruni, pada dasarnya tidak ada bahaya. Adik Huo Linger, kau akhirnya turun. Aku tidak pernah menyangka kau bisa naik ke lantai 70 puncak vulkan. Prestasi seperti itu layak menjadi nomor 1. Jika kau bisa mendapatkan 7 hati api, prestasi masa depanmu akan tak terbatas. Seorang pria tampan dengan alis pedang dan mata bintang yang kekuatannya telah mencapai tingkat ke-10 galaksi berkata kepada Huo Linger dengan kagum. Kakak Huoya, berapa lantai yang selalu didaki Yan itu? Apakah dia belum turun? Huo Linger bertanya. Hei, pergi lihat sendiri monumen vulkan. Segera, peringkat monumen vulkan muncul di matanya. Nomor 1, Tuan Yan, jumlah lantai yang didaki, 5.500.000 lantai. Nomor 2, Gu Yuezi, jumlah lantai yang didaki, 869.872 lantai. Nomor 3, Huo Linger, jumlah lantai yang didaki, 780.000 lantai. Nomor 4, Putra Tongtian, jumlah lantai yang didaki, 769.523 lantai. Nomor 5, Putra Skyfire, jumlah lantai yang didaki, 653.215 lantai. Ini. Huo Linger menggosok matanya dengan keras. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia buta. Lantai ke-550 juta. Bagaimana mungkin? Adik Huo Linger, aku sebenarnya berpikir bahwa kematian adik Huo Yu hanyalah karena impulsifnya sendiri, dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan jenius yang tak tertandingi ini. Murid-murid Istana Dewa Apiku semuanya adalah orang-orang yang rasional, dan kita tidak boleh berbuat salah kepada orang baik. Begitu kata-kata ini keluar, Huo Linger tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kakak Huoya, mengapa ada kontras yang begitu besar antara kata-katamu? Mungkinkah karena pencuri anjing ini memecahkan rekor sebagai yang pertama dalam sejuta tahun di puncak vulkan dan menciptakan prestasi legendaris, kau menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Huo Linger bertanya di tempat. Uhuk. Adik Huo Linger, kau tidak tahu apa-apa. Aku tidak ada di sana saat itu, tetapi setelah penyelidikan mendetail, aku menemukan penyebab insiden tersebut. Setelah itu, Presiden Yan hanya sedikit bertengkar dengan adik Huo Yu, dan pihak lain tidak pernah melakukan apapun dari awal hingga akhir,
Tetapi adik Huoyu sendiri yang gegabah, jelas tidak cukup kuat, tetapi bersikeras untuk mengejar, dan akhirnya gagal menahan kekuatan api yang membara, dan sayangnya jatuh. Petik 2. Sebenarnya, itu semua hanya kesalahpahaman. Tidak perlu kita berurusan dengan jenius yang tak tertandingi seperti itu, dan yang lainnya. Lalu apa? Adik Huolinger, lihatlah putra pilihan surga di dekat sini yang mengenakan kapak raksasa dan bendera merah, mereka semua dari Tuan Yan. Maksudmu, semuanya? Huolinger meliriknya. Area Wuyang-Wuyang yang luas setidaknya 1 juta. Dia sedikit tercengang. Putra tebing api mengangguk. Aku baru saja mengetahui bahwa nama asli perokok ini adalah Chen Yuan. Dia adalah pemimpin aliansi kapak raksasa. Aliansi ini baru-baru ini berkembang sangat pesat di tanah suci warisan. Jumlah anggotanya telah melebihi 700 juta. Dan mereka juga membuka jalur tetap ke tanah suci ketiga. Kesombongan yang tak tertandingi, dan mendapatkan artefak peradaban tingkat 7, segel vulkan, dan ada begitu banyak orang yang mendukungnya, kita tidak boleh menyinggungnya. Huoya Shengzi belum selesai berbicara. Catatan data di monumen vulkan tiba-tiba diperbarui lagi. Ini 560 juta lantai, dan hanya 20 lantai dari rekor pertama dalam sejarah Dewa Api yang mulia, ya Tuhan. Rekor peringkat tertinggi puncak vulkan tampaknya telah dipecahkan. Aku Nima, bukankah seharusnya aku menyaksikan kelahiran mitos sejarah? Pada saat ini, putra pilihan surga yang tak terhitung jumlahnya bahkan mulai bernapas dengan cepat. Semua orang menatap monumen vulkan dengan saksama. Tatapan konsentrasi itu bahkan lebih gugup daripada mendaki puncak vulkan sendirian. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Kali ini, butuh waktu 10 menit penuh sebelum data di monumen vulkan akhirnya mulai diperbarui. Rekor pendakian Chen Yuan telah berhasil mencapai lantai ke-570 juta. Hanya lantai terakhir yang tersisa. Inilah putra Tianjiao yang performa pendakiannya paling mendekati rekor Dewa Api yang mulia dalam juta tahun terakhir. Apakah Anda perhatikan? Kecepatan pendakian Tuan Yan melambat, dan sepertinya dia sudah mencapai batasnya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Kali ini, butuh setengah jam. Monumen vulkan tetap sunyi. Seharusnya, potensinya sudah habis. Seseorang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tidak, itu diperbarui, catatan monumen vulkan telah diperbarui. Lihat. Bab 1222. Lantai 580 juta, dia naik, dia benar-benar naik. Aneh, mengapa kepala Chen Yuan naik ke lantai 580 juta, tetapi tidak ada fenomena abnormal di puncak Dewa Api. Tepatnya, jumlah lantai yang dinaiki Yang Mulia Yanshen di puncak vulkan saat itu adalah 5.812.365 lantai. Jika dia benar-benar ingin memecahkan rekor Yang Mulia Yanshen dan menciptakan pencapaian mitos nomor 1 di masa lalu dan sekarang, dia masih harus mendaki 1 lantai lagi. Ini terlalu sulit, ini benar-benar terlalu sulit, Tuan Yan membutuhkan waktu lama untuk pulih barusan, kali ini, dia pasti benar-benar telah mencapai batasnya, kan? Sebenarnya, ada alasan lain mengapa belum ada yang memecahkan rekor Dewa Api yang mulia sampai sekarang. Jika Anda dapat memecahkan rekor tertinggi para pendaki sebelumnya di puncak Yuanshen ini, Anda akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Hadiah semacam ini dapat membuat Anda mencapai peningkatan menyeluruh. Dewa Yanshen yang terhormat memecahkan rekor tertinggi ketika ia mencapai lebih dari 3 lantai, sehingga ia memenangkan hadiah tertinggi puncak vulkan. Kemudian ia terus mendaki dan menciptakan rekor legendaris ini. Ini sangat tidak adil bagi para pendatang baru, karena tanpa hadiah tertinggi di puncak Dewa asal, memecahkan rekor Dewa Api yang mulia sama sekali tidak realistis. Ini juga alasan sebenarnya mengapa belum ada yang mampu melampaui rekor ini dalam juta tahun terakhir. Tuan Yan mampu mencapai lantai ke-580 juta berkat kekuatan pribadinya. Bahkan, dalam hal bakat sejati, ia telah melampaui Dewa Api yang mulia. Sekelompok Tianjiao banyak berbicara. Prestasi seperti itu sudah cukup untuk membuat semua Tianjiao Shengzi yang hadir tidak lagi memiliki sedikit pun rasa iri di hati mereka. Hanya bisa mengejar ketinggalan. Anggrek ungu. Keberpihakan plus 10. Keberpihakan saat ini, 80 poin. Meskipun aku benar-benar tidak ingin mengakuinya, tetapi kali ini, aku benar-benar yakin bahwa aku dapat mencapai 580 juta lantai. Tidak peduli apakah aku memecahkan rekor Dewa Api yang mulia atau tidak, Chen Yuan sudah cukup untuk membuat orang kagum. Waktu, setengah jam lagi berlalu tanpa terasa. Chen Yuan telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan api yang mengerikan dari 580 juta lapisan. Karena tidak mengambil buah Dewa Api, adaptasinya melambat. Yang terpenting adalah aku hampir muntah. Santai saja dan luangkan waktu. Sebenarnya, jika Yan Zong dapat memurnikan segel vulkan, itu akan sangat membantunya mendaki puncak vulkan. Namun, memurnikan artefak peradaban tingkat 7 sangatlah sulit, dan dia tidak cukup kuat untuk melewati puncak vulkan.
Butuh puluhan ribu tahun untuk memurnikan artefak tingkat atas, jadi mungkin sulit untuk mengendalikan artefak ini. Perancang kuat puncak vulkan seharusnya telah mempertimbangkan hal ini. Bagaimana mungkin dia bisa curang dengan artefak itu? Saat ini, Chen Yuan tidak terburu-buru untuk naik ke lantai 690 juta, dia hanya mengeluarkan segel di dunia batin. Karena benda ini dikenal sebagai artefak peradaban tingkat 7, seharusnya memiliki efek tertentu, mengapa tidak mencoba memurnikannya? Aku sudah mengonsumsi poin penguatan, sepertinya tidak berhasil, hanya tersisa 10.000 plus, dan aku paling banyak hanya bisa mencapai lantai 700 juta. Chen Yuan ingat bahwa puncak vulkan memiliki maksimal 9.000 juta lantai. 700 juta lantai, mungkin kurang dari 1/10 dari total jumlah anak tangga di puncak vulkan. Setidaknya menembus 10 juta, kan? Kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan? Sistem, aku ingin memurnikan segel Dewa Api. Ding! Memurnikan artefak peradaban tingkat 7, segel vulkan, membutuhkan 120.000 poin penguatan dari host. Apakah tuan rumah akan mengkonfirmasi pemurniannya? Mahal sekali. Wajah Chen Yuan tampak sedih. Setelah gelombang pemurnian ini, aku khawatir aku akan benar-benar kehabisan uang. Tapi karena ini adalah artefak peradaban tingkat 7, tidak akan rugi setelah dimurnikan. Dalam banyak kasus, bisa digunakan sebagai kartu andalan. Pemurnian. Ding! Setelah mengurangi 120.000 poin peningkatan milik sang tuan rumah, poin peningkatan sang tuan rumah yang tersisa saat ini adalah 21.200. Detik berikutnya, jejak spiritual Chen Yuan, yang diselimuti kekuatan besar, tiba-tiba menyerbu segel vulkan. Untuk sesaat, Chen Yuan merasa seolah jiwanya berada di lautan api yang tak berujung. Namun, dia tidak merasakan rasa sakit yang membakar. Sebaliknya, ada rune api yang tak terhitung jumlahnya, tersusun dan bergabung di depan matanya, berubah menjadi satu aturan api demi aturan api lainnya. Totalnya ada rune api. Ini, hukum lapisan keempat api. Penyempurnaan paksa dari sistem tersebut membuat Chen Yuan secara tidak sengaja merasakan sedikit makna mendalam dari hukum api tertinggi lapisan keempat. Sekalipun hanya sedikit, itu sudah cukup untuk mengubahnya. Seperti katak di dasar sumur, dia tiba-tiba melompat keluar dari sumur dan melihat dunia yang lebih luas. Meskipun dia cepat kembali ke dasar sumur, katak yang telah melihat dunia pasti berbeda. Chen Yuan mendapat pencerahan. Pemahamannya tentang hukum api menembus hingga 100% lapisan kedua dengan kecepatan luar biasa, dan dia segera memahami sedikit hukum api di lapisan ketiga. Itu tidak berhenti sampai hukum api di lantai 3 mencapai 10%. Butuh 7 hari bagi Chen Yuan untuk menyadari pencerahan ini. Di kaki puncak vulkan, sekelompok Tianjiao Shengzi yang menunggu sudah tidak sabar untuk melihat. Sudah 7 hari, dan peringkat monumen vulkan sama sekali tidak berubah. Sepertinya Yan Zong harus berhenti di sini. Ini mungkin putra Tianjiao yang paling berharap untuk melampaui rekor Dewa Api dalam juta tahun terakhir. Hanya sedikit kurang, sayang sekali. Tidak perlu disesalkan. Dia telah mendaki hingga 580 juta lantai. Dia pasti telah mendapatkan banyak keuntungan. Menduduki peringkat nomor 2 dalam sejarah monumen vulkan sudah cukup untuk membuatnya terkenal. Banyak putra surga yang sombong telah bubar satu persatu. Lagi pula, mereka semua memiliki urusan masing-masing, dan mereka tidak punya waktu untuk bergosip di kaki puncak vulkan sepanjang waktu. Ayo pergi, adik Huolinger, sudah waktunya kita memasuki tanah suci keempat. Suara Huoya baru saja terdengar. Tiba-tiba, di puncak-puncak vulkan, ada 100 pilar api yang melesat ke langit, menyapu angkasa. Kekuatannya menyebabkan sensasi di seluruh tanah suci ketiga. Sumber api yang tak berujung mengubah langit sejauh 100.000 mil menjadi lautan api. Selamat kepada Tuan Yan, putra penerus, yang memecahkan sejarah, pendaki nomor 1 puncak vulkan, dan menciptakan sejarah mitos baru, dengan ini hadiah, api abadi. Sebuah suara kuno dan sunyi terdengar. Saat ini, semua Tianjiao tercengang dan ternganga. Semua orang tercengang dan terdiam. Huolinger ketakutan. Dewi Anggrek Ungu ketakutan. Blue Xingyue terkejut. Semua putra keturunan terkejut. Ini, bagaimana mungkin, dia benar-benar memecahkan rekor Dewa Api yang mulia dan menciptakan mitos sejarah baru. Bagaimana mungkin aku lahir di era yang sama dengan orang mesum ini? Sial. Bahkan ada hadiah untuk api abadi. Ini sepertinya api dewa kelima dalam daftar api dewa alam semesta. Benar, api abadi, juga dikenal sebagai api keabadian. Setelah api ini dimurnikan dan diakui sebagai tuannya, pemiliknya akan memiliki tubuh abadi. Tidak peduli berapa banyak luka yang diterimanya, ia hanya perlu membakar 1000 tahun hidupnya untuk dibangkitkan kembali dengan darah penuh, bahkan jika hancur menjadi puluhan ribu bagian, selama ada sel gen yang tidak sepenuhnya mati, ia dapat dihidupkan kembali secara instan di bawah api abadi. Maaf. Bab 1223. Saat ini, di atas langit tanah suci.
Puncak Dewa Api. Api tak terbatas membakar kehampaan, dan ruang terdistorsi. Api membakar dan memadat menjadi satu titik pada hari itu. Boom, dengan suara keras. Sebuah pintu api terbuka. Detik berikutnya, api magis yang memancarkan cahaya ilahi berwarna-warni turun. Ia mendarat di 590 juta anak tangga puncak vulkan. Tepat di atas kepala seorang pria. Langsung mengabaikan semua pertahanannya, dia langsung menyatu dengannya. Saat ini, di bawah puncak vulkan, putra-putra penerus yang tak terhitung jumlahnya semuanya kagum. Terutama para Tianjiao yang berlatih keterampilan atribut api. Mampu memperoleh salah satu dari 10 api ilahi teratas di alam semesta, kesempatan luar biasa macam apa ini? Nima sungguh 100 kali, 1000 kali, bahkan 10.000 kali lebih mengagumkan daripada warisan yang mulia. Jika aku bisa memiliki api abadi, aku rela hidup 3.000 juta tahun lebih sedikit. Saudaraku, apakah kau perlu aku membangunkanmu dengan kencing? 10 api ilahi terkuat di alam semesta hanya bisa didapatkan oleh mereka yang sangat beruntung. Bahkan jika Anda mendapatkan 10 api ilahi terkuat di alam semesta, Anda harus berhati-hati untuk merahasiakannya. Tuan Yan telah mendapatkan api abadi dengan begitu meriah. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada orang-orang kuat yang menyerang idenya, semua orang tidak bersalah, tetapi jika hamil, mereka bersalah, ini belum tentu hal yang baik. Benar, bahkan jika dia sangat berbakat dan sangat cocok dengan api, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk sepenuhnya memurnikan api abadi, dan tanah suci baru dibuka selama 10 tahun, jadi dia tidak bisa bersembunyi di puncak vulkan selamanya, mungkin. Hei gelombang, Musiuyu akan dihancurkan oleh Lin Feng, terkadang dia terlalu jahat, dan dia pasti akan menjadi sasaran. Sekelompok Tianjiao Shengzi banyak berbicara. Mereka memiliki pemikiran yang berbeda, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dan itu adalah pertama kalinya Chen Yuan mendapatkan api abadi. Detik berikutnya, di seluruh ruang tanah suci, 800 triliun putra suci yang diwarisi, dan perintah putra suci di tangan mereka semuanya bersinar. Kali ini, bahkan Bu Yuezi, yang berada di tanah suci ke-7 dan sedang menembus tanah suci ke-8, tampaknya memperhatikan nama Tuan Yan. Luar biasa, luar biasa. Saudari, sebenarnya, menurutku kau dan kepala Chen Yuan cukup cocok. Aku, Ziming, jarang mengagumi orang lain dalam hidupku, tapi menurutku kepala Chen Yuan hampir tidak bisa dianggap sebagai salah satunya. Kalian belum saling kenal. Kurasa kepala Chen Yuan sepertinya tertarik padamu. Berhenti bicara omong kosong. Dewi Zilan menatap Ziming dengan tatapan kosong. Aku serius, saudari, jika kepala Chen Yuan begitu berbakat, jika dia bisa menjadi menantu keluarga si kita, kakek tidak akan menikahkanmu dengan Li Jue. Kepala Chen Yuan, terlepas dari penampilan, temperamen, bakat, latar belakang, atau kekayaannya, hampir memiliki aura seorang kaisar, 1000 kali lebih kuat dari itu. Ziming Shengzi mulai mengoceh. Dewi Zilan sudah memiliki perasaan yang baik terhadap Chen Yuan, dan sekarang adik laki-lakinya begitu mengenalinya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit teralihkan. Bahkan detak jantungnya sedikit meningkat. Pemimpin Chen Yuan sudah memiliki pasangan yang cocok. Kasih sayangnya kepada Putri Xingyue sangat dalam. Kurasa kau juga bisa melihatnya. Jangan sebutkan masalah ini lagi, kata Dewi Zilan dengan tegas. Meskipun sedikit tersentuh, dia tetap menekan pikiran-pikiran itu. Lihat, Tuan Yan telah mencapai lantai 6, tetapi dia masih terus mendaki. Meskipun dia tidak memurnikan api abadi, bahkan jika dia baru saja mendapatkan persetujuan dari api abadi, afinitas apinya akan meningkat tajam dalam waktu yang sangat singkat. Ini bukan hal yang langka. 6-1 lantai. Terlalu cepat. Dia sepertinya telah mendaki lantai hanya dalam 1 menit. 620 juta lapisan. 630 juta lapisan. Chen Yuan mendaki semakin cepat, tidak bisa berhenti sama sekali. 1 jam telah berlalu. Ketika lantai yang didaki Chen Yuan telah diperbarui menjadi 900 juta lantai. Semua Tianjiao merinding karena terkejut. Bahkan jiwa pun tak kuasa menahan diri untuk mulai gemetar. Sesak napas. Petrokimia. Kaku. Selain tidak tahu, itu masih tidak tahu. Nima sungguh luar biasa. Ziming Shengzi, Yuming Shengzi, Huoya Shengzi, dan yang lainnya semua terbelalak. Kupikir pemimpinnya akan hebat, tapi aku tidak menyangka dia sehebat ini. 9 lapisan langkah asli, daya bakar apinya diperkirakan telah melebihi 9.000 juta derajat. Ini adalah kekuatan api yang bahkan penguasa kosmik tingkat tinggi pun sulit menahannya. Api abadi ini benar-benar sangat ajaib, apakah ini begitu luar biasa sebelum sepenuhnya disempurnakan? Kata Chen Yuan saat itu. Segel vulkan tergantung di atas kepalanya. Artefak ini memiliki asal yang sama dengan puncak ilahi asli. Dengan artefak ini melindungi tubuhnya, api di bawah juta derajat sama sekali tidak dapat melukainya. Dia hanya melompat untuk mendapatkan hadiahnya.
Aku memungut lebih dari 30 buah vulkan. Ada 90 jantung api. Memanen di sepanjang jalan itu keren. 9.100.000 lapisan. 920 juta lapisan. 930 juta lapisan. Mati rasa. Semua orang terkejut. Melihat catatan yang terus diperbarui di monumen vulkan, para Tianjiao Shengzi yang mengkultivasi kekuatan supernatural api ini mulai bertanya-tanya apakah mereka dan Tuan Yan telah mendaki level yang sama. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu luar biasa terjadi? Lantai, 1000 juta, apakah dia telah mencapai lantai 1000 juta? Aku khawatir tidak akan ada yang bisa memecahkan rekor ini dalam 1 miliar tahun lagi. Orang ini telah mendorong rekor pendakian Huo Shenfeng ke titik di mana mustahil untuk dilampaui. 1000 juta lantai, itu adalah ketinggian yang hanya bisa didaki oleh Yang Mulia alam semesta, dan ketinggian yang hanya bisa didaki dengan naik ke tingkat Yang Mulia dengan basis kultivasi tingkat galaksi, ini. Ketika Chen Yuan menaiki lantai ke 1000 juta, barulah dia menyadari bahwa dia benar-benar sedikit ceroboh. Bahkan segel vulkan pun tidak sepenuhnya mampu mengendalikan kekuatan api yang mengerikan. Hampir saja dia terbakar hingga mati. Untungnya, poin penguatan dilemparkan pada saat kritis. Hanya butuh 10 detik untuk bertahan. Dengan itu, lantai ke 1000 juta ditambah kekuatan pemulihan. Langsung memberi Chen Yuan penguatan hidup dan mati. Selamat, anak muda, kau telah berhasil mendaki ke lantai ke 1000 juta puncak vulkan, dan kau hampir bisa mewarisi gelar kaisar. Aku akan mewariskan kekuatan api padamu. Sebuah suara biasa terdengar di telinga Chen Yuan. Sebuah gulungan giok yang terbuat dari bahan yang tidak dikenal muncul di depan Chen Yuan begitu saja. Hanya ada 13 karakter pada gulungan giok ini, yang tidak diketahui Chen Yuan, dan itu tidak dapat dijelaskan. Jelas itu adalah karakter simbolik yang sangat sederhana. Dia membacanya beberapa kali, tetapi dia tetap tidak dapat mengingat satu kata pun. Pada saat ini, 100 hati api yang terkondensasi di tubuh Chen Yuan berubah menjadi 100 rune, yang secara otomatis berkumpul di antara alis Chen Yuan. Chen Yuan berjuang mati-matian, tetapi sepertinya dia akhirnya mengingat simbol pertama. Entah apa gunanya. Dia selalu merasa itu biasa saja, dan sama sekali tidak memiliki visi tentang langit dan bumi. Terbakar. Kata ini sepertinya berarti terbakar. Gumam Chen Yuan dengan santai. Detik berikutnya. Tiba-tiba, sebuah rune aneh mulai mengembun di depannya, dan semua energi di tubuhnya mengalir ke rune ini tanpa terkendali. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Chen Yuan secara paksa kehilangan semua energinya karena kata ini. Rune itu melesat ke langit. Boom! Sebuah ledakan keras. Langit dan bumi berubah drastis, seluruh puncak dewa api, sumber api tak terbatas berkobar liar, dan puncak langit seketika diselimuti api langit, meliputi radius kilometer. Api yang mengepul di langit menghantam bumi. Hukuman Tuhan, apakah ini akan terjadi? Berbahaya, semuanya lari. Mengapa ada hukuman ilahi di tempat suci ini? Sialan kau. Bab 1224. Sialan, tidak bisakah kau katakan saja apa yang kau katakan? Chen Yuan hampir muntah darah. Mengucapkan kata itu, dia hampir pingsan di tempat. Untungnya, konsentrasi energi di puncak dewa asal sangat menakjubkan, dan dapat menyerap gelombang energi secara gila-gilaan untuk pengisian ulang. Jika tidak, sumbernya pasti akan terluka. Api yang membubung dari langit tiba-tiba turun dengan kekuatan yang menghancurkan dunia. Tepat pada saat ini, di puncak langit, ada seorang wanita berbaju putih yang menerobos kehampaan dan bergerak mendekat. Hanya dengan telapak tangannya di langit, dan dengan lambaian lengan bajunya yang panjang, dia langsung menciptakan penghalang air yang meliputi radius 20 km. Melindungi semua putra warisan dalam lingkup hukuman surga. Satu demi satu, api langit menghantam penghalang air, langsung menghasilkan gelombang kejut yang sangat dahsyat dan menghancurkan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan menyapu dengan liar. Lautan udara bergulir seperti gelombang pasang. Ruang angkasa bergetar. Pusat ledakan menghasilkan suhu tinggi setidaknya puluhan juta derajat. Penghalang air pertama yang didirikan oleh wanita berbaju putih hancur oleh api langit. Bagaimana mungkin? Seberapa kuat api surgawi ini? Penutup laut ilahi 8 kehancuran, keluarlah. Wanita berbaju putih mengorbankan sebuah artefak. Begitu artefak itu dilepaskan, dunia langsung terendam oleh gelombang tak berujung. Butuh banyak usaha baginya untuk menyingkirkan api langit. Hukum lapisan air ketiga. Artefak peradaban tingkat 7, penutup laut 8 kehancuran. Basis kultivasi tingkat penguasa. Di antara para santo pewaris, bagaimana mungkin ada keberadaan sekuat ini? Dia seharusnya bukan putra pewaris. Jelas ada penjaga di tanah suci ini, terutama untuk mencegah beberapa faktor yang tidak terkendali muncul. Dia tampaknya adalah penguasa King Kuan, dari galaksi yang sama denganku. Penguasa King Kuan juga merupakan keturunan putra suci 10 tahun yang lalu, dan dia juga menduduki peringkat nomor 3 dalam daftar peringkat tanah suci tahun itu.
Konon dia diterima sebagai murid pribadi oleh seorang tokoh terhormat tingkat atas. Menjadi penjaga tanah suci warisan jelas merupakan pekerjaan yang menguntungkan. Dia berhasil menembus penguasa kosmik utama 9 tahun yang lalu, dan seharusnya dia sekarang setidaknya sudah menjadi penguasa kosmik tingkat menengah atau penguasa kosmik tingkat tinggi. Siapa yang menyalakan api hari itu? Bahkan penguasa King Kuan pun hampir tidak mampu menahannya, tanya Chen Yuan saat itu. Diam-diam mundur dari puncak vulkan. Dia bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Tatapannya sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Bos, akhirnya kau turun. Chen Yuan, kau baik-baik saja, tanya Lan Xingyue dengan khawatir. Baik-baik saja, tapi tubuhku agak lemah. Ini hadiah yang kudapatkan di tahap awal. Aku akan memberimu 2 buah vulkan. Ini seharusnya membantumu menstabilkan kultivasi dan meningkatkan pemahamanmu tentang hukum api. Ambil dulu. Chen Yuan dengan santai memberikan 2 buah dan memasukkannya ke tangan Lan Xingyue. Mungkinkah ini buah vulkan legendaris? Hanya dengan mengambil 1 buah saja dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang hingga 10 tahun, dan sangat meningkatkan ketahanan api dan pemahaman mereka tentang hukum api. Harga semua setidaknya 200 miliar koin galaksi di luar sana, dan tidak ada pasarnya. Putra Nether kebingungan. 200 miliar koin galaksi adalah jumlah uang yang sangat besar untuk seorang pembangkit tenaga tingkat galaksi. Apalagi kelas galaksi. Nilai sebuah buah vulkan hampir melebihi harga jual sebuah planet biasa. Ketika Lan Xingyue mendengar ini, dia terkejut. Mendaki puncak vulkan sangat berbahaya. Seberapa pentingkah bantuan buah vulkan? Tapi Chen Yuan lebih memilih menyimpan buah vulkan sebagai hadiah untuknya tanpa mempedulikan bahaya yang mengancamnya sendiri. Dia benar-benar selalu memikirkan Lan Xingyue. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi Lan Xingyue melihat semua yang dilakukannya. Kenapa kau begitu baik padaku? Lan Xingyue menangis terseduh-seduh. Bodoh. Bukankah itu hanya 2 buah vulkan? Aku hampir muntah. Chen Yuan menepuk kepala Lan Xingyue dan menghiburnya dengan santai. Lan Xingyue tertawa sambil menangis. Tapi dia tahu bahwa Chen Yuan hanya bercanda. Tujuannya adalah agar dirinya tidak terlalu terbebani secara psikologis. Sungguh menyentuh hati Chen Yuan. Bulan bintang biru. Kebaikan +1. Kebaikan saat ini, 99 poin. Ding. Target penjilat anjing, Lan Xingyue, telah menembus 99 poin kebaikan, dan memberikan hadiah kepada tuan rumah berupa +1000000 poin penguatan. Poin penguatan yang tersisa milik tuan rumah saat ini, 101.200. Haha, keren. Melihat poin penguatan di akunnya bertambah 100.000 poin lagi, Chen Yuan merasa sangat segar. Benar saja, menggoda perempuan adalah cara seorang raja. Chen Yuan sangat bahagia, apakah hanya karena aku menerima hadiahnya sehingga dia bahagia dari lubuk hatinya? Pengabdian tanpa pamrih seperti ini benar-benar tulus. Dia juga membantuku menyerap permusuhan di tubuhku tanpa mempedulikan bahaya nyawanya. Bagaimana mungkin aku, Lan Xingyue, membiarkan seorang jenius tak tertandingi yang telah mendaki hingga lantai 1000 juta puncak vulkan membayar begitu banyak untukku? Tepat ketika Lan Xingyue terharu oleh dirinya sendiri. Tiba-tiba, penguasa King Kuan, berpakaian putih, muncul di hadapan Chen Yuan dalam sekejap. Apakah kau Tuan Yan yang mendaki hingga lantai 1000 juta puncak vulkan? Apakah kau yang baru saja menyalakan api langit? Tanya penguasa King Kuan secara langsung. Aku tidak melepaskannya. Chen Yuan segera membantah. Benar, bahkan jika kau terlahir dengan afinitas api yang tak terbayangkan, kau hanyalah junior dari peringkat ke-9 galaksi, dan mustahil untuk mengendalikan dewa api seperti itu. Mungkinkah ada anomali di puncak vulkan? Penguasa King Kuan mengerutkan kening. Sebagai penjaga tanah suci, keberadaan Chen Yuan jelas telah mengganggu tatanan normal. Dia membawa jutaan putra suci pewaris untuk membuka saluran transmisi tetap. Akibatnya, kesulitan memasuki tanah suci ketiga telah berkurang secara signifikan. Menurut aturan, dia tidak dapat ikut campur. Tetapi Chen Yuan tidak boleh dibiarkan terus berbuat jahat. Ikuti aku. Penguasa King Kuan belum selesai berbicara. Sebuah tali air seketika mengikat tubuh Chen Yuan. Dia melangkah maju dan membawa Chen Yuan langsung ke anak tangga ke puncak vulkan. Senior King Kuan, apa yang Anda lakukan? Chen Yuan tanpa alasan merasakan firasat buruk. Sudah waktunya bagimu untuk pergi ke tanah suci keempat. Tidak, aku tidak menginginkannya, aku masih punya puncak suci lain yang belum kualami. Masuk kau. Wanita berbaju putih itu menendang Chen Yuan dengan paksa ke pintu masuk tanah suci keempat. Adegan ini membuat semua Tianjiao Shengzi bingung. Pemimpin, sepertinya dipaksa masuk ke tanah suci keempat oleh penguasa King Kuan. Aku juga mabuk. Berapa banyak Tianjiao yang ingin memasuki tanah suci keempat tidak bisa masuk, dan pemimpinnya dipaksa masuk oleh penjaga tanah suci. Tidak ada seorang pun.
Siapa yang membuat gerakan yang dilakukan pemimpin kita begitu mengejutkan sehingga bahkan para penjaga tanah suci pun tidak tahan? Chen Yuan sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Awalnya, dia ingin menghabiskan sedikit lebih banyak waktu. Jika popularitas Putri Xingyue bisa meningkat hingga 100 poin, atau jika dia melakukan serangan balik terhadap Dewi Anggrek Ungu, dia seharusnya masih bisa mendapatkan keuntungan besar di puncak dewa asal lainnya. Siapa sangka rencana itu tidak bisa mengikuti perubahan, dan dipaksa untuk diatur oleh penjaga tanah suci. Saat Chen Yuan ditendang ke tanah suci keempat, hukum waktu diam-diam berubah. Bab 1225. Apa yang harus dilakukan? Pemimpin telah memasuki tanah suci keempat. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan kemampuan pribadi kita untuk bergabung kembali dengan pemimpin setelah memasuki tanah suci keempat. Kata Putra Neter. Saudari, mari kita pergi ke tanah suci keempat juga. Kau bisa mendapatkan begitu banyak manfaat di tanah suci ketiga. Aku yakin manfaat dan imbalan di tanah suci keempat pasti lebih besar daripada di tanah suci ketiga. Ziming Shengzi melakukan analisis rasional. Dewi Zilan mengangguk setuju ketika mendengar kata-kata itu. Dia telah membuang banyak waktu. Sudah saatnya memasuki tempat suci yang lebih tinggi, untuk bersaing dengan Tianjiao Shengzi teratas. Lakukan yang terbaik dan lihat seberapa jauh kau dari Tianjiao teratas. Xingyue, aku akan mendaki puncak dewa gravitasi nanti, aku tidak tahu kemana kau akan pergi. Pendeta Zilan berinisiatif bertanya kepada Lan Xingyue. Aku akan mendaki puncak dewa air, itu adalah sesuatu yang aku kuasai. Lan Xingyue datang untuk mendaki puncak dewa api untuk mengikuti Chen Yuan, tetapi kendalinya atas hukum api jauh lebih rendah daripada hukum air. Dengan Huo Shenfeng, dia hanya bisa mendaki hingga lantai. Bahkan dengan buah vulkan, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk memurnikannya. Mendaki puncak dewa air, dia memiliki lebih banyak harapan untuk memasuki tanah suci keempat. Baiklah kalau begitu, mari kita bertemu di tanah suci keempat. Pendeta Zilan mengangguk. Para anggota aliansi kapak raksasa segera terbagi menjadi lebih dari selusin tim. Sebagian besar orang di sini jelas tidak mampu memasuki tempat suci keempat. Tetapi mereka dapat berlatih di tanah suci ketiga. Itu keuntungan yang luar biasa. Dan saat ini, sebuah visi langit dan bumi lainnya tiba-tiba muncul. Aku melihat logam, kayu, air, api, dan bumi, persimpangan dari 5 puncak ilahi asli. Tiba-tiba, semburan cahaya ilahi 5 warna keluar. Kekuatan 5 hukum muncul di kehampaan. Ada seorang putra tampan dengan alis pedang dan mata bintang, yang diselimuti 5 warna kemegahan di seluruh tubuhnya. Tubuhnya melayang di langit, menerima pembaptisan dan penyiraman dari 5 kekuatan asli. Tekanan aura pada tubuhnya terus meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, terus naik dengan mantap. Apakah ini, kelahiran seorang pembangkit tenaga tingkat galaksi? Benar sekali, ini benar-benar kelahiran seorang pembangkit tenaga tingkat galaksi, dan Tianjiao ini, dia tampaknya telah menarik 5 jenis kekuatan asli untuk berkembang biak, emas, kayu, air, api, tanah, kelima elemen lahir bersama, dan kekuatannya berlipat ganda. Kekuatan kelima hukum telah sepenuhnya dipahami hingga 100% kemajuannya, dan kelima elemen digunakan untuk membentuk kembali tubuh fisik. Bakat seperti ini sungguh menakjubkan. Aku mengenalnya. Dia tampaknya adalah cucu dari ahli 5 elemen yang terhormat. Dia adalah jenius tak tertandingi peringkat kedua di peradaban tingkat 6 bintang Zichen. Dalam kontes Tianjiao, dia tidak menunjukkan kekuatan absolutnya, dan pada saat itu, hukum 5 elemen Li Jue Shengzi belum lengkap, dan dia tidak benar-benar berubah. Sekarang hukum 5 elemen telah sepenuhnya dipahami hingga tingkat pertama 100%, kekuatannya akan meledak sepenuhnya, dan dia masih menembus kelas Xinghe, kekuatan ini tidak diragukan lagi adalah bakat teratas. Sekelompok putra suci pewaris banyak berbicara. Pendeta Zilan tak kuasa mengerutkan kening. Li Jue berhasil menembus level 1 tingkat lebih maju darinya. Ini membuatnya stres. Kita tidak bisa terus tertinggal, kita harus mengejar ketinggalan. Hahaha, akhirnya aku berhasil menembus level. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga tingkat galaksi? Terlalu kuat. Kekuatanku meroket 10 kali lipat, dan level galaksi hanyalah seekor semut. Chen Yuan, di mana kau pencuri? Sudah waktunya kau membayar harganya. Putra Li Jue, yang baru saja menembus level galaksi, tiba-tiba memiliki peningkatan kepercayaan diri 100 kali lipat. Dia tidak tahu apa yang terjadi di tempat suci ketiga ini. Lian Mi bertemu dengan kakak Li Jue, selamat kakak atas keberhasilanmu menembus kelas Xinghe. Li Jue baru saja menembus kelas Xinghe, dan seorang wanita suci yang cantik dan sangat menawan menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Saudari Lian Mi, apakah kau sudah memasuki tanah suci ketiga? Di mana saudari Zilan? Saudari Zilan baru saja pergi mendaki puncak dewa gravitasi. Begitu, bagaimana dengan Chen Yuan? Saat nama Chen Yuan disebut, niat membunuh yang dingin langsung menyelimutinya. Saudara Li Jue, kau tidak tahu bahwa Chen Yuan sudah memasuki tanah suci keempat.
Sekalipun anak ini berlari cepat, aku akan membuatnya tidak bisa makan dan berjalan. Apakah dia pikir aman memasuki tanah suci keempat? Aku akan pergi ke tanah suci keempat sekarang dan memintanya untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak. Lian Mi ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Sengzi Li Jue mengerutkan kening. Begini, kakak Li Jue, Chen Yuan baru saja memecahkan rekor pendakian puncak vulkan, dan dia mendapatkan artefak peradaban tingkat 7, segel vulkan. Sudut mulut Li Jue berkedut, tetapi dia masih berpura-pura tenang. Lalu apa? Artefak peradaban tingkat 7, benda suci yang sangat agung, dia tidak bisa memurnikannya dalam waktu singkat setelah mendapatkan artefak itu. Bab 1226. Chen Yuan juga memenangkan api abadi yang berada di peringkat kelima dalam peringkat api Dewa Alam Semesta. Lian Mi melanjutkan. Dan dia mendaki hingga lantai 1000 juta yang tercatat oleh monumen vulkan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tidak mungkin, Gu Yuezi hanya memiliki lebih dari 80 lantai, dan Chen Yuan dapat mencapai 1000 juta lantai, apakah kau mengatakan angka 0 tambahan? Putra Li Jue sekarang telah menembus kelas Xing He. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan mampu mendaki lantai 50 puncak vulkan. Apa konsep 1000 juta lapisan? Apakah kau bercanda? Kakak Li Jue, masalah ini benar-benar nyata, Lian Mi tidak berani berbohong. Jika kakak Li Jue tidak percaya, kau bisa pergi sendiri ke monumen vulkan. Li Jue membawa Lian Mi ke langit dan mendarat di kaki puncak vulkan. Ini, benar-benar 1000 juta lapisan. Bingung. Sangat bingung. Sudah berapa lama dia mengasingkan diri, dan Chen Yuan begitu hebat, pencuri anjing ini memiliki 3 artefak peradaban tingkat, 1 artefak peradaban tingkat dan api abadi. Bahkan jika aku menembus tingkat galaksi, aku sepertinya bukan lawannya, sepertinya kita masih ingin mempertahankan rencana itu, menggunakan Lan Xingyue sebagai umpan untuk membimbingnya membunuh banyak orang, membuatnya penuh permusuhan, mungkin memanfaatkan kegagalan Chen Yuan untuk memurnikan api abadi, membiarkan anak ini menghancurkan dirinya sendiri, dan ketika saatnya tiba, kita akan mengumpulkan senjata ilahi dan api ilahi bersama-sama. Saudari Lian Mi, maukah kau membantuku, kakak Li Jue, katakan padaku. Keduanya berbisik. Sepertinya semacam kesepakatan telah tercapai. Kata-kata itu dibagi menjadi 2 bagian. Pada saat ini, Chen Yuan baru saja memasuki tanah suci keempat. Dia terpukau oleh pemandangan di depannya. Yang terlihat adalah sebuah kota yang megah. Tempat di mana kota-kota terkonsentrasi ini dapat dilihat hampir di mana-mana, dan ada ratusan ribu istana warisan para penguasa, berdiri berdampingan, dalam keadaan yang sepenuhnya terbuka. Anda dapat masuk dengan cara apapun yang Anda inginkan. Semua penguasa mewarisi metode rahasia, pilih sesuka hati. Selalu ada satu pilihan yang cocok untuk Anda. Pada saat yang sama, aliran waktu di tanah suci keempat 10 kali lebih cepat. Dengan kata lain, Anda hanya dapat berlatih selama 10 tahun di tanah suci warisan, tetapi Anda dapat berlatih selama 100 tahun di tanah suci keempat. Bab 1227. Banyak Tianjiao Shengzi memikirkannya. Kayu Paulonia bintang ini sangat penting di tanah suci keempat, kebetulan saja si bodoh di depannya menimbunnya dalam jumlah banyak. Ketika barang di tangannya habis terjual, Paulonia bintang ini masih akan menjadi barang langka. Stoklah banyak-banyak sendiri. Ketika Paulonia bintang di tangan si idiot ini habis, mereka dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi. Di tempat suci keempat, sepotong kayu Paulonia bintang dapat dijual seharga 10.000, atau bahkan 20.000 batu esensi langit berbintang. Bodoh sekali dia. Tidak tahu cara memaksimalkan keuntungan. Saudara, saya ingin 2.000, apakah Anda masih punya barangnya? Ya, hanya tersisa sedikit lebih dari 2.000, saudara, Anda datang tepat waktu. Setelah 1 jam, Tianjiao Shengzi ini datang bergelombang. Setidaknya ada 1000 Tianjiao Shengzi yang telah membeli kayu Paulonia bintang darinya. Tapi orang ini selalu bilang dia hanya punya sedikit yang tersisa. Sialan, sedikit ini sudah terjual lebih dari 1 jam dan belum habis terjual. Saudara, aku mau 3.000 pohon Paulonia bintang, apakah kau masih punya? Ada beberapa, hanya tersisa sedikit lebih dari 3.000, dan kali ini benar-benar hampir habis terjual. 3 jam kemudian, Chen Yuan telah menjual lebih dari 100 juta pohon Paulonia bintang. Gunung batu esensi bintang menghasilkan miliaran. Akhirnya, antusiasme pembelian semua orang perlahan memudar. Sepertinya mereka menyadari bahwa anak ini adalah seorang pencari keuntungan. Dia memiliki begitu banyak pohon Paulonia bintang, dan telah menghasilkan begitu banyak batu primordial langit berbintang, jadi dia mungkin sudah sangat kaya sekarang. Jika Anda dapat mencari anak ini, pasti bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dilihat dari kultivasi dan auranya, dia seharusnya berada di tingkat ke-9 galaksi, dan kekuatannya tidak buruk. Tidak ada putra pilihan surga yang dapat menembus tempat suci keempat yang lemah.
Yang terburuk adalah memahami keberadaan hati elemen tertentu. Dan Tianjiao tingkat ini pasti memiliki semacam kekuatan hukum, memahami 100% tingkat pertama, dan kekuatannya umumnya di atas tingkat ke-7 galaksi. Ada juga banyak pembangkit tenaga di galaksi ke-8, ke-9, dan bahkan ke-10. Hampir semua kekuatan pribadi mereka jauh lebih tinggi daripada tanah suci ketiga. Kultivasi tingkat ke-9 galaksi Chen Yuan tidak terlalu mencolok di tempat seperti ini. Adik kecil, siapa namamu? Gadis kecil imut berbaju pink itu berlari menghampiri Chen Yuan dan bertanya. Ia tampak lebih tertarik pada Chen Yuan. Namaku Chen Yuan. Oh, jadi adik kecil Chen Yuan. Namaku Long Yan. Apakah adik kecil tertarik untuk mempertimbangkan kerjasama? Bagaimana cara kerjasamanya? Tanya Chen Yuan. Kau baru saja menjual setidaknya 100 juta pohon Paulonia bintang, dan mendapatkan banyak batu esensi langit berbintang. Di bawah pengawasan semua orang menjaga harga diri dan status mereka, jadi mereka berperilaku sangat baik. Tetapi ketika kau meninggalkan kota warisan kuno ini, menunggumu ketika kita menyeberangi sungai Cihua, kau akan menjadi duri di mata semua orang. Aku baru saja mendengar seseorang membicarakan bahwa mereka akan menyerangmu. Jika kau bekerja sama denganku, aku akan berbagi setengah dari keuntungannya. Aku mungkin mempertimbangkan untuk bergabung denganmu sementara untuk mengusir musuh yang kuat. Kata Long Yan dengan percaya diri. Kenapa aku tidak mendengarnya? Chen Yuan mencegat telinganya. Gadis kecil, kau tidak ingin berbohong padaku, kan? Semua orang adalah pewaris, dan mereka seharusnya sangat sopan dan berkualifikasi. Aku tidak percaya mereka akan melakukan hal yang lebih rendah dari binatang. Aku melakukan urusanku sendiri, dan aku tidak menyinggung siapapun. Aku percaya bahwa di dunia yang cerah ini, tidak semua orang sejahat dirimu. Chen Yuan menuduh Sang dan memarahi Huai Dao. Siapa yang kau bilang berhati gelap? Ngomong-ngomong soal dirimu, pohon Paulonia bintang ini jelas sangat berharga. Tetapi kau telah berbohong padaku dengan harga yang sangat rendah, dan kau ingin aku mempercayaimu. Kau bilang kau tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, mengapa kau berpikir begitu dalam? Kau, Ben Long Bao marah, kau minta maaf padaku. Long Yan, tingkat kesukaan minus 10. Potong. Chen Yuan hanya melihat tingkat kesukaannya turun 10 poin. Dia berpikir dalam hati bahwa apa yang baru saja dia katakan belum cukup keras. Seharusnya lebih kejam. Jika keberuntungannya sedikit menurun, mungkin mereka bisa terikat. Tepat pada saat ini, salah satu santo pewaris yang baru saja tiba di kota kuno mengenali Chen Yuan di antara kerumunan. Tuan Yan, ini benar-benar Tuan Yan, tidak heran ada begitu banyak kayu Paulonia bintang di tangannya. Sebagai pemimpin aliansi kapak raksasa, dia mendorong keberadaan tanah suci pertama secara horizontal. Aku khawatir dia memiliki lebih banyak kayu Paulonia bintang daripada yang bisa kau bayangkan. Tuan Yan. Apakah dia Tuan Yan? Dia yang memecahkan rekor Lord Yanshen dan rekor tertinggi puncak vulkan di tempat suci ketiga. Sejenak, mata semua orang tertuju pada Chen Yuan. Nama Tuan Yan muncul 2 kali dalam pengumuman kolektif Ordo Pewarisan Putra Suci. Namanya juga mencapai nomor 11 dalam daftar alam semesta. Muncul di tempat suci keempat saat ini pastilah merupakan sosok yang mempesona dengan pancaran cahaya. Sejenak, Long Yan memandang Chen Yuan dengan cara yang berbeda. Ada sedikit kekaguman yang samar-samar terlihat. Jadi kau si perokok. Apakah itu orang yang terkenal seperti Gu Yuezi, Tongtian Sengxi, Hunyuan Sengxi, dan monster tertinggi lainnya? Long Yan. Kesukaan plus 50. Kesukaan saat ini, 60 poin. Ding. Pengikatan gagal. Sialan, apakah pengaruh efek selebriti ini begitu menakutkan? Jika kau mengungkapkan identitasmu, kesukaanmu langsung melonjak 50 poin. Bagaimana ini bisa mengikatku? Saat ini, sekelompok putra pilihan surga yang mengenakan mantel merah menyala berjalan menuju arah Chen Yuan. Kedua pemimpinnya adalah Huoya Sengxi dan Long Linger. Ternyata Chen Yuan baru saja terlempar ke tanah suci keempat. Sekelompok orang dari Istana Dewa Api juga memasuki tanah suci keempat. Tentu saja, mereka yang memiliki kemampuan untuk masuk akan masuk, dan mereka yang tidak memiliki kemampuan akan tetap tinggal di tanah suci ketiga dan terus bekerja keras. Chen Yuan mengerutkan kening. Mungkinkah Istana Dewa Api datang untuk menyelesaikan urusan dengannya? Sungguh jalan yang sempit bagi musuh. Apakah Dewi Roh Api dari Istana Dewa Api, yang terlahir begitu cantik? Ada kecantikan seperti itu di dunia ini, terutama temperamennya, sangat cantik, aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan. Aku sarankan kau jangan berpikir seperti itu. Dewi Roh Api juga salah satu penjahat kelas atas. Konon dia memiliki lebih dari selusin jenis api kosmik, dan kekuatan tempurnya tidak kurang dari pembangkit tenaga tingkat galaksi. Ini hubungan kekasih masa kecil. Lupakan saja, Hunyuan Sengxi sudah menjadi penjahat tertinggi yang telah memasuki tanah suci ke-7, aku merasa malu. Kerumunan di Tianjiao Sengxi membicarakannya.
Dan pada saat ini, Huoya membawa Huo Linger kepada Chen Yuan. Saudara Chen Yuan, aku akan menemui Huoya, murid tertua Istana Dewa Api. Ini adikku, Huo Linger. Aku sempat salah paham denganmu di Istana Dewa Api sebelumnya, tolong jangan diambil hati. Aku sudah memahami sebab dan akibat dari masalah ini. Kematian Huoyu memang disebabkan oleh impulsifnya sendiri. Tidak heran, Yang Mulia. Kali ini aku membawa adikku ke sini untuk menyelesaikan konflik. Adikku, mohon maafkan aku kepada Yang Mulia Chen Yuan. Huo Linger merasa sangat tersinggung tanpa alasan. Tidak perlu, kakak Huoya, sebenarnya aku juga bersalah dalam masalah ini. Nada bicaraku saat itu agak tidak sopan, yang menyebabkan tragedi ini. Jadi untuk menunjukkan ketulusanku, aku bersedia mengeluarkan 2 buah vulkan sebagai kompensasi, dan secara sepihak membayar adik Huo Linger 1000 miliar koin galaksi sebagai ganti rugi spiritual. Aku tidak tahu apa yang kakak Huoya inginkan. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Huoya terkejut. Huo Linger terkejut. Bahkan orang yang makan melon pun bingung. Bab 1228. 1000 miliar koin galaksi. Huo Linger bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Nilai koin galaksi tidak sebanding dengan koin nebula. Umumnya, untuk seorang ahli tingkat galaksi biasa, dengan semua kekayaan bersih yang dijumlahkan, ada 80 juta koin galaksi, yang tidak buruk. Mungkin tidak ada 1 dari 100 ahli tingkat galaksi yang dapat memiliki 1000 juta koin galaksi. 1 miliar koin galaksi, kekayaan yang sangat besar. Itu pasti jenis makhluk dengan latar belakang keluarga yang luar biasa dan beberapa kekuatan di alam semesta. Bahkan mungkin penguasa planet peradaban tingkat ketiga, atau tuan muda teratas dari peradaban tingkat keempat, mirip dengan keberadaan Kaisar Biru Dewa. 1 miliar koin galaksi, itu pasti tuan muda dari keluarga teratas di alam semesta yang mampu menghabiskan uang sebanyak itu. 100 miliar koin galaksi, sebagian besar ahli tingkat galaksi mungkin tidak dapat mengumpulkan jumlah uang yang sangat besar ini, yang tingkat galaksi sangat langka, setidaknya putra langsung dari keluarga hegemoni mungkin dapat mengambilnya. 1000 miliar koin galaksi, bagi banyak bos super peringkat ke-9 dan bahkan ke-10 di galaksi, kekayaan yang mereka kumpulkan selama ratusan ribu tahun, atau jutaan tahun, mungkin tidak lebih dari itu. Chen Yuan baru saja menjual begitu banyak pohon Paulonia bintang. Jika dikonversi menjadi koin galaksi, itu hanya 60 miliar. Tetapi saat ini, Chen Yuan bersedia mentransfer 1000 miliar koin galaksi untuk mengganti kerugian mental Huo Linger. Ini bukan hanya tulus, tetapi terlalu tulus. Semuanya sedikit berlebihan. Adegan ini sama sekali tidak diduga oleh semua orang di Istana Vulkan. Kau bercanda, atau kau serius? 1000 miliar koin galaksi dapat membeli artefak peradaban tingkat. Kau bercanda. Huo Linger tampak curiga. Tentu saja itu benar. Aku, Chen Yuan, tidak pernah bercanda tentang hal seperti itu. Orang menghormatiku satu kaki, aku menghormati orang lain satu kaki. Ini adalah kode etikku sepanjang waktu. Karena kakak Huoya dan adik Huo Linger bersedia melupakan kecurigaan masa lalu, bagaimana mungkin aku, Chen Yuan, menjadi orang yang terus memaksa? Ini ada 2 buah vulkan. Adik Huo Linger, kirimkan nomor rekening bankmu, dan aku akan segera mengirimkan uangnya. Kata Chen Yuan dengan tidak sabar. Langsung mengambil 2 buah vulkan yang diberikan Chen Yuan. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar dalam sikap anak ini sebelum dan sesudah? Saat mereka berada di puncak vulkan, mereka jelas yang paling pelit. Bahasa yang sembrono dan boros di mulutnya sungguh tak tertahankan. Sekarang dia begitu rendah hati, sopan, dan ramah. Mungkinkah itu palsu? Apa yang sedang dilakukan pencuri ini? Apa kau pikir jika kau lebih sopan, aku akan malu menerimanya? Jika kau tidak memperhitungkan apa yang kau katakan, dan kau mengingkari apa yang kau katakan di depan semua orang, kurasa kau tidak akan punya muka di masa depan. Huo Linger mencibir. Karena Yang Mulia Chen Yuan begitu tulus, aku, Huo Linger, tentu saja tidak akan tidak berterima kasih. Ini rekening bank alam semestaku. Huo Linger mengaktifkan otak optik pintarnya, sebuah akun proyeksi virtual, dan muncul di depan Chen Yuan. Tanpa basa-basi lagi, Chen Yuan langsung membuka rekeningnya, memasukkan jumlah, dan menambahkan teman akun Huo Linger, tanpa berkedip. Setelah mentransfer 1000 miliar koin galaksi, uang itu pun ditransfer keluar. Ding! Rekening bintang 5 bank semesta Anda telah menerima 1000 miliar koin galaksi. Ding! Nona Huo Linger, karena setoran di rekening bank semesta Anda, jumlahnya telah melebihi 1000 miliar koin galaksi, dan Anda akan ditingkatkan menjadi pelanggan bintang 6 bank semesta. Untuk fungsi VIP lainnya, Anda dapat memeriksa hak istimewa aristokrat pelanggan bintang 6 bank semesta. Huo Linger memeriksa dana rekeningnya. Seluruh tubuhnya langsung terkejut. Chen Yuan benar-benar mentransfer 1000 miliar koin galaksi kepadanya. Kulit kepalanya merinding. Terkejut. Sial, orang ini,
dia benar-benar punya lebih banyak uang daripada aku. Sang Qiu Senzi hampir terstunet. Sebagai pemilik tambang di kampung halamannya, Sang Qiu Senzi sudah memiliki aset yang mendekati level penguasa alam semesta di usia muda. Tetapi meskipun dia sekaya dirinya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat mentransfer 1000 miliar koin galaksi kepada seorang gadis begitu saja. Siapa Chen Yuan ini? Jika dia bisa memberikan 1000 miliar sesuka hati, aku khawatir latar belakang keluarganya tidak kalah dengan keluargaku. Made, apakah ini kekuatan finansial Tian Jiao teratas? Kupikir dia mendapatkan miliaran batu langit berbintang dalam 3 jam, itu sudah jumlah uang yang sangat besar. Identitas dan latar belakang Presiden Lai Yan tidak sederhana. Apakah kau perlu memikirkannya? Seseorang yang bisa naik ke lantai 1000 juta puncak vulkan pasti memiliki artefak yang tak tertandingi, dan latar belakang identitasnya setidaknya adalah tuan muda dari keluarga tingkat atas dengan peradaban tingkat 7. Latar belakang keluarga yang mewah, seperti ini jelas bukan pura-pura, lihatlah matanya, dia telah kehilangan 1000 miliar, dan dia sama sekali tidak terlihat sedih, itu menunjukkan bahwa 1000 miliar koin galaksi tidak dianggap remeh oleh orang lain, apa? Tiba-tiba, sekelompok Tian Jiao Sengzi berbicara dan menunjuk. Tampaknya dari perilaku Chen Yuan, orang dapat menganalisis betapa luar biasanya latar belakangnya. Karakter dengan latar belakang yang benar-benar hebat. Dia tidak pernah membual tentang betapa hebatnya keluarganya. Hanya mereka yang tidak terlalu hebat yang suka berpura-pura sombong dan bersikap angkuh. Lihatlah Gu Yuezi, kapan dia membual tentang latar belakang keluarganya. Tapi bahkan dia pun tidak mengatakan apa-apa. Semua orang juga tahu bahwa saudara laki-lakinya adalah penguasa alam semesta, ayahnya adalah penguasa alam semesta, ibunya juga penguasa alam semesta, dan kakeknya juga penguasa alam semesta yang tak terkalahkan. Tapi orang-orang sangat rendah hati. Ini adalah dasarnya. Latar belakang Presiden Yan, dilihat dari perilakunya dalam menghabiskan uang, mungkin sama. Huo Linger. Tingkat kesukaan plus 20. Huo Linger. Tingkat kesukaan plus 20. Huo Linger. Tingkat kesukaan plus 20. Tingkat kesukaan saat ini, 30 poin. Ketulusan, Chen Yuan jelas sudah cukup. Perselisihan antara dia dan Istana Vulkan telah sepenuhnya diredakan. Aku akan mengambil sebagian uang ini dan memberikannya kepada keluarga saudara Huo Yu, dan sisanya akan kuserahkan kepada Istana Huoshen. Sekarang setelah kalian memberikan kompensasi, perselisihan antara kalian dan Istana Huoshen akan berakhir dengan jelas. Huo Linger masih berkata dengan nada belak-belakan. Itu. Kakak Yuan, adik Linger berbicara dengan agresif, jangan tersinggung, sebenarnya, kau tidak perlu seperti ini, singkatnya, kau, temanku, aku telah membuat kesepakatan dengan Huoya. Potongan api ini untukmu, dan kau akan meninggalkan tanah suci warisan di masa depan. Dengan token ini, kekuatan planet manapun di bawah Istana Vulkan dapat membantumu. Meskipun kau mungkin tidak membutuhkannya, ini adalah ketulusanku. Kakak Huoya, kau terlalu sopan. Chen Yuan mengambil token itu. Tanpa diduga, ada hasil yang tak terduga. Darah itu berharga. Ngomong-ngomong, saudara Huoya, kita perlu menyeberangi sungai Cihua untuk memasuki tanah suci kelima. Aku punya 2000 pohon Paulonia bintang di sini, dan ini satu-satunya kayu yang bisa mengapung sementara di sungai Cihua. Daya korosi di sungai itu sangat luar biasa. Kayu Paulonia bintang bisa digunakan sebagai tumpuan, jadi simpanlah. Terima kasih banyak saudara Yuan, kita langsung akrab, bagaimana kalau kita pergi bersama, saran Huoya Sengzi. Bab 1229. Sebenarnya, Putra Suci Huoya hanya mengatakan sesuatu dengan santai, tetapi dia tidak menyangka Chen Yuan akan benar-benar setuju. Aku terdiam. Mengapa orang ini begitu tebal kulitnya? Tidakkah kau mendengarku berbicara tentang kejadian itu? Itu benar-benar hebat. Kakak Yuan sangat kuat, berjalan bersama Istana Dewa Apiku, itu bisa digambarkan sebagai aliansi yang kuat. Aku juga ingin bergabung. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan seorang gadis berambut ungu yang imut dan tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan juga datang menghampiri. Long Yan. Kebaikan plus 20. Kebaikan saat ini, 80 poin. Ding. Pengikatan gagal. Sial, bagaimana kebaikan ini bisa meningkat lagi? Ini. Mata Huoya Sengzi berbinar. Namaku Long Yan, dan aku teman adik Chen Yuan. Oh. Jadi Nona Long Yan, aku tidak tahu, kau berasal dari Laut Zidian. Huoya bertanya dengan sedikit ragu. Yoho, kau masih punya pengetahuan. Laut Zidian, peradaban tingkat 7, adalah tempat suci bagi para kultivator petir yang tak terhitung jumlahnya untuk berlatih. Aku sudah lama mendengarnya. Ada 3 orang bijak alam semesta yang duduk di Laut Zidian, dan salah satunya adalah Long Ting. Aku tidak tahu apa hubungannya dengan gadis itu. Tidak masalah. Terlalu banyak orang dengan nama keluarga Long. Aku hanyalah pengembara kosmik biasa, dan aku mendapatkan tempat putra pewaris secara kebetulan.
Bagaimana mungkin aku bisa berhubungan dengan Yang Mulia? Oh, ini kecerobohanku. Huoya Sengzi dan Long Yan mulai mengobrol satu demi satu. Terlihat jelas bahwa sikap Huoya terhadap Long Yan sangat hangat. Bahkan lebih antusias daripada Chen Yuan. 1 jam kemudian, sekelompok orang meninggalkan kota warisan kuno dan sampai di tepi sungai Cihua. Ini adalah sungai merah yang besar. Sungai itu mengalir deras dan sangat cepat. Ketika mendekati sungai Cihua, Anda dapat dengan jelas merasakan energi kosmik yang mengalir, dan mulai menjadi sangat lambat, bahkan tidak dapat menyerap energi apapun. Chen Yuan dengan santai mengeluarkan batu esensi bintang. Ia melemparkannya langsung ke arah sungai Cihua. Esensi langit berbintang itu berubah menjadi busur dan dilemparkan sejauh 1000 meter oleh Chen Yuan. Jatuh ke sungai seperti parabola. Detik berikutnya, batu purba itu berubah menjadi gumpalan asap hijau, dan langsung terkikis. Mengapa air ini lebih menakutkan daripada asam sulfat? Dengan kekuatanku, sebuah batu bisa dilempar puluhan ribu kilometer bahkan hanya dengan kekuatan fisik. Bahkan jika aku hanya menggunakan 1/10 kekuatanku barusan, seharusnya aku tidak bisa melemparnya sejauh ini. Sungai Cihua ini sepertinya memiliki daya tarik yang sangat kuat. Chen Yuan mengerutkan kening. Tanah suci tingkat keempat ini juga memiliki formasi terlarang udara dan formasi pengunci udara. Aku tidak hanya tidak bisa terbang, tetapi aku bahkan tidak bisa berteleportasi meskipun aku telah memahami 100% hukum ruang tingkat pertama. Hukum ruang yang telah kupahami sepertinya tidak valid. Huo Linger mengerutkan kening. Bukannya hukum ruang telah gagal, tetapi tanah suci keempat itu sendiri telah terpengaruh oleh hukum waktu. Kecepatan aliran waktu berbeda dari dunia luar. Ada orang-orang super kuat yang secara paksa membalikkan hukum waktu, dan mereka yang dibalikkan oleh hukum waktu di ruang ini, kekuatan penghalang ruangnya akan sangat tinggi. Apalagi kau, aku khawatir bahkan penguasa alam semesta pun tidak akan mampu berteleportasi ke sini. Huoya Sengzi menjelaskan dengan penuh pengetahuan. Jadi, sepertinya jika kau ingin pergi ke tanah suci kelima, kau hanya bisa menemukan cara untuk menyeberangi sungai. Beberapa Tianjiao di istana vulkan banyak berbicara. Chen Yuan menemukan. Sudah ada banyak putra suci pewaris di tepi sungai, dan mereka telah membuat perahu kayu dari kayu singtong. Perahu kayu itu diletakkan di sungai, dan tidak mudah berkarat. Beberapa putra suci pewaris, dengan perahu kayu kecil, melaju cepat ke seberang sungai yang hampir tak berujung. Mereka sangat cepat, tetapi mereka hanya meluncur kurang dari 3000 meter. Seekor ikan merah besar melompat keluar dari sungai merah yang bergelombang. Setiap ikan besar memiliki taring yang tajam. Tidak terlalu besar. Panjangnya hanya 1 meter, dan yang terpanjang tidak lebih dari 2 meter. Tetapi ikan ini tidak hanya memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa, mereka juga akan memakan kayu Paulonia bintang. Ikan aneh yang dapat bertahan hidup di sungai Cihua dapat dibayangkan betapa tangguhnya vitalitasnya, dan pertahanannya tentu saja sangat luar biasa. Sisik ikan di tubuhnya bahkan lebih keras daripada kapal perang luar angkasa. Apakah itu ikan merah? Kekuatan serangan ikan ini tidak terlalu kuat, tetapi sangat sulit untuk dihadapi. Ia hampir kebal terhadap serangan energi apapun, dan ketahanannya terhadap serangan fisik juga sangat tinggi. Mereka akan melahap semua benda yang mengapung di sungai Cihua. Bahkan kayu Paulonia bintang yang keras pun mungkin tidak dapat bertahan. Anak-anak pewaris ini tidak dapat terbang atau berteleportasi. Begitu mereka jatuh ke sungai Cihua, mereka akan menghadapi bencana yang mengerikan. Tidak, kita harus segera berbalik, ada terlalu banyak ikan merah, dan perahu kita akan segera tidak mampu menampungnya. Beberapa putra pewaris ini, meskipun mereka memiliki kapal cadangan. Tetapi ketika mereka berpikir untuk sampai ke seberang sungai, masih ada setidaknya 500 km lagi. Dan perahu mereka hampir rusak setelah hanya menempuh 3000 meter. Siapa yang bisa bertahan menghadapi hal ini? Lebih baik segera kembali dan membuat rencana jangka panjang. Lihat, burung pipit putih dan yang lainnya sepertinya telah menangkap ikan merah. Benar-benar ikan merah, aku akan pergi, keberuntungan ini terlalu bagus, uang darah. Apakah ikan merah ini berharga? Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, ikan Cihua tumbuh di sungai Cihua. Bisa dikatakan ikan ini kaya akan harta karun. Sisiknya dapat digunakan untuk membuat baju besi kelas atas untuk bertahan melawan serangan energi. Pil ikannya dapat memperpanjang umur hingga ribuan tahun setelah meminumnya. Umumnya, yang panjangnya 1 meter dapat memperpanjang hidup hingga 1000 tahun, yang panjangnya 2 meter dapat memperpanjang hidup hingga 2000 tahun, dan seterusnya. Selain itu, pil ikan juga dapat meningkatkan pemahaman bawaan, yang merupakan hal terpenting. Inti binatang bintang biasa tidak memiliki efek ini. Meskipun bagi putra-putra pewaris muda kita, Zhou Yuan memiliki banyak hal, jadi wajar jika dia tidak terlalu peduli, tetapi bagi beberapa orang kuat di alam semesta yang akan segera mati, ini adalah hal yang sangat suci. Bersedia membeli pil ikan? Putra suci Huoya terus menjelaskan dengan fasih.
Jelas ini adalah putra pewaris yang terpelajar dan berbakat. Pengetahuannya sangat luas. Tidak heran jika meskipun Huo Ling'er lebih kuat darinya, dia sering mendengarkan kakak laki-lakinya. Aku pernah mendengar tentang pil ikan merah ini. Konon, seseorang menjual pil ikan merah di lelang dengan harga selangit, 180 miliar koin galaksi. Alasan utamanya adalah ikan merah sangat sulit ditangkap. Jika ikan itu tidak melompat keluar dari sungai dengan sendirinya, mustahil untuk menangkapnya. Kau tidak bisa turun ke sungai untuk menyentuhnya sendiri, kan? Peralatan memancing apapun juga akan berkarat dan terurai oleh air sungai. Bisa mengandalkan keberuntungan. Chen Yuan mendengar ini. Sudah sedikit gatal. Sistem. Berapa banyak poin peningkatan yang dibutuhkan untuk memurnikan api abadi? Ding. Tuan rumah mengonsumsi 100.000 poin untuk memurnikan api abadi. Api abadi ini, dengan mengorbankan vitalitas, dapat mempertahankan tubuh abadi. Namun sekuat apapun api kosmik ini, jika sering digunakan, dapat menyebabkan terlalu banyak vitalitas yang terkonsumsi, dan akhirnya vitalitas akan habis dan ia akan mati. Tetapi jika Anda dapat menangkap lebih banyak ikan merah, Anda tidak akan takut akan konsumsi vitalitas sama sekali. Bab 1230. Kata-kata tersebut terbagi menjadi dua bagian. Lan Xingyue mengalami sedikit kesulitan dalam mendaki puncak Dewa Air. Meskipun kekuatannya telah menembus tingkat ke-10 galaksi, fondasinya menjadi tidak stabil karena peningkatan pesat basis kultivasinya baru-baru ini. Afinitas elemen airnya masih relatif rendah. Dia baru mencapai lantai 95.000, dan kecepatannya mulai menjadi sangat lambat. Menurut kemajuan saat ini, jika ingin mendapatkan hati samudra, perlu menunggu setidaknya setengah tahun sebelum dapat mencapai lantai. Kecepatan ini sudah cepat. Tapi Lan Xingyue tidak sabar. Dia ingin segera pergi ke Tanah Suci keempat untuk mengikuti jejak Chen Yuan. Hei, apakah ini kakak Xingyue? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di puncak Dewa Air. Ini kebetulan. Ingat URL. Apakah kau? Kakak Lianmi dari Zichensing. Ya, aku juga berlatih kekuatan supernatural tipe air, tapi bakatku relatif lemah. Aku sudah berlatih hampir 5.000 tahun, dan aku baru berada di tingkat ke-9 galaksi. Terlebih lagi, afinitas elemen tipe airku belum pernah mencapai poin. Aku ingin menembus peringkat pertama. Tanah Suci 4 tingkat mungkin membutuhkan waktu lama. Kalau begitu mari kita bekerja keras bersama. Lan Xingyue berkata datar. Kak Xingyue, ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah harus kukatakan atau tidak. Lianmi berpura-pura malu, dan ragu-ragu untuk berbicara. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kau katakan, Kak Lianmi, kau punya sesuatu untuk dikatakan. Apakah kau sudah dengar? Dewi Anggrek Ungu telah memperoleh jantung tumbuhan, jantung gravitasi, dan jantung ruang, dan baru saja berhasil menembus Tanah Suci keempat. Sebenarnya, aku bisa mengatakan bahwa Dewi Zilan mungkin menentang kepala Chen Yuan. Hei, lupakan saja, jangan bicarakan itu, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Lianmi berbicara setengah hati, jelas dengan motif tersembunyi, menabur perselisihan. Tetapi Lan Xingyue tahu bahwa dia gelisah dan baik hati. Namun masih ada perasaan krisis yang kuat di hatinya. Dewi Zilan sedikit lebih baik daripada Lan Xingyue dalam hal bakat, temperamen, penampilan, latar belakang, hampir semua aspek. Dewi seperti itu, dia baru saja tertarik pada pria yang disukainya. Sekarang Chen Yuan dan Pendeta Zilan telah memasuki Tanah Suci keempat, dan hanya dia yang tersisa di Tanah Suci ketiga. Ini jelas sebuah kesempatan. Wajah Lan Xingyue tiba-tiba menjadi jelek. Sebenarnya, pemimpin Chen Yuan sangat berbakat, wajar jika banyak santat Tian Jiao diam-diam berjanji setia kepadanya. Hanya saja Dewi Zilan, yang sudah tahu bahwa kau dan pemimpin Chen Yuan lebih saling mencintai daripada Jin Jian, sebenarnya ingin merebutnya, seperti. Lianmi terus mengipasi api. Kenapa kau memberitahuku ini? Sepertinya ini bukan urusanmu. Membicarakan dia di belakangnya bukanlah hal yang baik untukmu. Lan Xingyue berkata dingin. Siapapun yang mengatakan itu bukan urusanku, aku tidak ingin Zilan menguasai segalanya. Jika aku jadi kau, aku akan memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatanku dan menginjak Zilan dengan keras. Kau telah mendapatkan warisan yang mulia iblis darah, dan kau pasti telah mempelajari seni menelan awan darah. Puncak pembantaian dapat membantumu memadatkan domain dewa pembunuh, itu juga dapat memberikan ki dan kekuatan darah yang tak terbatas, yang cukup untuk membuat kekuatanmu meroket dalam waktu singkat. Kau berkembang sangat lambat di puncak Dewa Air. Butuh waktu setahun bagi si monyet untuk memasuki Tanah Suci keempat. Saat itu, mungkin Zilan dan kepala Chen Yuan akan menjadi pasangan yang tepat. Diam. Di bawah amarah Lan Xingyue, dia mengorbankan senjata iblis darah. Udara seolah membeku seketika. Baiklah, baiklah. Aku akan diam, lagi pula, itu saja untuk sekarang, mau mendengarkanmu atau tidak. Setelah Lianmi selesai berbicara, dia langsung mundur dari puncak Dewa Air.
Lan Xingyue sangat tahu itu. Lian Mi berlari mendekat untuk memprovokasinya dengan sengaja, dia pasti memiliki motif tersembunyi. Tetapi bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain memiliki motif tersembunyi, dia tetap memimpin. Terkadang kepedulian itu berantakan. Jika kau terlalu peduli pada seseorang, kau akan bertindak tidak rasional. Puncak pembantaian memang dapat meningkatkan kekuatanku secara signifikan, dan itu adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih seni menelan langit awan darah. Tapi pembunuhan itu terlalu berat, dan pasti akan penuh dengan permusuhan. Kemungkinan besar akan memengaruhi pikiranku. Tingkat menengah adalah yang paling sulit dipahami. Kau harus memiliki kemauan yang sangat kuat untuk mengendalikan dirimu. Apa yang harus kulakukan? Lan Xingyue ragu sejenak. Akhirnya bimbang. Dia memutuskan untuk pergi ke puncak pembunuhan. Dia harus melampaui Dewi Zilan dalam arti sebenarnya dan memperpendek jarak dengan Chen Yuan. Jika tidak, jarak antara keduanya hanya akan semakin jauh. Pada saat ini, Zheng Zihuoya dan kelompoknya telah mulai membuat perahu kayu. Chen Yuan ragu sejenak. Sepertinya sebuah keputusan telah dibuat. Sistem, murnikan api abadi untukku. Ding, 100.000 poin peningkatan host dikurangi, dan poin peningkatan host yang tersisa adalah 1.200. Ding, pemurnian, selesai. Detik berikutnya, Chen Yuan hanya merasakan tubuhnya menyatu dengan api abadi, seolah-olah setiap selnya diselimuti api berwarna-warni. Bahkan dunia di dalam tubuhnya menyala dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Api 7 warna mendarat di atas api ilahi Qianji. Jelas, api 7 warna ini hanya seukuran kepalan tangan. Adapun Qianji Shenhuo, diameternya telah melebihi meter, tetapi meskipun demikian, ketika bertemu dengan api abadi seukuran kepalan tangan, itu seperti adik laki-laki melihat kakak laki-laki. Sedikit gemetar. Mungkinkah itu dipaksa untuk ditekan? Pemurnian selesai. Chen Yuan tidak membuat kapal seperti yang lain. Dia baru saja mengambil sepotong kayu Paulonia bintang setebal puluhan meter dan sepanjang 1.000 meter, menajamkan pasaknya dengan pedang Xuanyuan, lalu menancapkan pasak itu ke sungai Qihua. Setelah beberapa saat, satu demi satu pasak kayu didirikan di sungai Qihua. Lihat, apa yang sedang dilakukan orang itu. Sepertinya dia sedang membangun jembatan. Ya, dia sedang membangun jembatan. Orang bodoh ini benar-benar ingin menyeberangi sungai Qihua dengan membangun jembatan. Apakah dia tahu lebar sungai dan seberapa jauh jaraknya? Meskipun kayu Paulonia bintang ini dapat menahan korosi sungai Qihua untuk sementara waktu, ia tidak dapat menahan gigitan ikan Qihua. Paling lama dalam 1 atau 2 hari, pasak ini pasti akan habis digigit. Melakukan hal itu sama saja dengan membuang kayu berharga. Lupakan saja, biarkan dia sendiri, anak ini akan ditampar nanti, tunggu saja. Efisiensi Chen Yuan sangat tinggi. Setelah beberapa saat, sebuah jembatan kayu dengan panjang beberapa kilometer telah dibangun. Deknya kokoh dan sangat luas. Saat Chen Yuan berjalan ke tengah jembatan, tiba-tiba seekor ikan merah melompat keluar dari sungai, membuka mulutnya seperti piranha, dan menggigit Chen Yuan dengan ganas. Chen Yuan memegang pedang Xuanyuan dan menggunakan jurus pedang daun gugur. Dengan satu serangan pedang, ikan merah itu tertusuk dan hancur. Kekuatan fisik Chen Yuan saat ini sudah setara dengan Xing He tingkat ke-10. Bahkan di bawah pengaruh partikel antimateri Qihua He, efektivitas tempurnya masih sangat kuat. Selain memegang artefak tertinggi peradaban tingkat ke-6, sisik ikan merah itu benar-benar tak tertahankan. Seekor ikan berada di tangannya. Tak lama kemudian, ikan kedua melompat keluar dari air. Chen Yuan menusuk dengan pedangnya lagi, cepat, akurat, dan tanpa ampun. Artikel. Setelah beberapa saat, Chen Yuan memanen lebih dari selusin ikan merah. Ini. Tubuh ikan merah seperti besi hitam, dan bergerak sangat cepat. Ia memiliki keunggulan unik di Sungai Merah. Bagaimana bisa dibunuh semudah ini? Ya Tuhan, hanya dalam beberapa menit, dia sudah membunuh selusin ikan. Dia takut dia akan menghasilkan uang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.